Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas atau mengurai hukum bacaan yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Di video kali ini kita akan membahas surah Al-Adiyat ayat pertama sampai ayat ketiga. Baik, perhatikan baik-baik. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat. Perhatikan kosakata wal 'adiyat. Di situ terdapat hamzah wasal. Jika hamzah wasal terdapat di tengah kata, maka hamzah wasalnya dihilangkan, tidak dibaca. Wal langsung masuk ke huruf lam. Kemudian lam sukun yang terdapat pada kosakata al atau biasa disebut dengan lamut ta'rif harus dibaca jelas jika bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini merupakan salah satu bagian dari huruf qamariyah. Maka para ulama menyebutnya dengan istilah izhar qamariyah. Wal 'adiyati. Perhatikan, ainnya juga dibaca panjang, dua harakat, karena di situ terdapat alif sebelumnya fathah, maka dihukumi mad tabi'i harus dipanjangkan dua harakat. Wal 'adiyati, ya-nya juga harus panjang dua harakat, sama-sama disebut mad tabi'i. Tidhabha, ba-nya dipantulkan karena memiliki sifat qalqalah. Dhabha, haknya dibaca fathah. Jadi apabila fathatain berdampingan dengan alif dalam keadaan waqaf, maka fathatainnya dirubah menjadi fathah biasa, lalu dipanjangkan dua harakat. Dhabaha. Hukum bacaannya disebut dengan mad iwad. Wal 'adiyati dhabha. Panjangnya dua harakat. Kemudian apabila disambung dengan ayat berikutnya atau kalimat atau kosakata berikutnya, maka di situ terdapat huruf fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dihukumi ikhfa. Jika disambung maka langsung masuk ke huruf fa dan disamarkan disertai dengan gunnah dua harakat. Ya, ditahan dua harakat. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Dhabhan jika dalam keadaan wasal atau bersambung dengan kosakata berikutnya. Jika dalam keadaan waqaf, maka fathatainnya dirubah menjadi fathah biasa dan dipanjangkan dua harakat. Wal 'adiyati dhabha. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Fal muriyati qadha. Fal muriya. Perhatikan hurufnya, ada huruf alif sebelumnya fathah disebut dengan huruf mad. Bertemu dengan sukun, maka huruf madnya tidak dibaca panjang. Cukup satu harakat saja langsung dimasukkan ke huruf lam. Falmu dibaca pendek. Falmu, lamnya harus dijelaskan. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf mim. Mim ini merupakan salah satu huruf dari qamariyah. Maka para ulama menyebutnya dengan istilah izhar qamariyah. Falmu, munya panjang dua harakat karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah. Riya, ya-nya panjang, dibaca panjang karena ada alif sebelumnya fathah. Qadaha, dalnya harus dipantulkan karena memiliki sifat qalqalah.
ha. Fathatain berdampingan dengan alif apabila dalam keadaan waqaf, maka dirubah menjadi fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Qadha, falmuriyati qadha. Jika kita ingin menyambungnya dengan kalimat berikutnya, maka lihat dulu apa huruf setelahnya. Jika hurufnya huruf fa, maka disamarkan. Maka para ulama menyebutnya dengan ikhfa hakiki. Harus disamarkan tanwinnya. Tanwinnya harus samar. Qadhan falmughirati subha. Falmuriyati qadhan falmughirati subha. Jadi jika dalam keadaan wasal atau bersambung, maka tanwinnya disamarkan dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Falmu, ini dalam keadaan wasal ya. Jika dalam keadaan waqaf, maka tetap dibaca fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Kemudian ayat berikutnya, falmughira. Fa, perhatikan ada alif sebelumnya fathah. Bertemu dengan huruf sukun, alifnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam. Kemudian lam sukun bertemu dengan mim dihukumi izhar. Izhar qamariyah. Mughira, mughi dibaca 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Ra-nya juga dibaca panjang 2 harokat dihukumi mad tabi'i. Subha, ba sukun, sifatnya adalah qalqalah, harus difantulkan. Kemudian huruf berikutnya, huruf yang terakhir adalah huruf ha. Huruf ha fathatain bertemu dengan alif dalam keadaan waqaf, maka fathatainnya dirubah menjadi fathah biasa dan dipanjangkan 2 harokat. Falmughirati subha. Nah, itulah hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.